Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan min kitabil ilm li Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Qala al-Imam Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, idzan fawajibu li talibil ilmi ay yakuna muta'abbidan lillahi ta'ala bima 'allamahu minasy syara', la yazidu wa la yanqusu ولا يقول إن هذا الأمر الذي أريد أن أتعبد لله به أمر تسكن إليه نفسي ويطمئن إليه قلبي وينصرف به صدري. لا يقول هكذا حتى لو حصل هذا فليزنها بميزان شرع. فإن شهد الكتاب والسنة لها بالقبول فعلى العين والرأس وإلا فإنه قد يزين له سوء عمله. Beliau mengatakan, maka menjadi perkara yang wajib seorang penuntut ilmu syar'i beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang ia ketahui datangnya dari syariat. Tidak boleh baginya menambah, tidak boleh pula baginya mengurang-urangi. Jangan sampai hanya sekedar sesuatu yang menyenangkan hati ia berkata, sesungguhnya perkara ini, yaitu sesuatu yang akan kulakukan beribadah kepada Allah dengan cara seperti ini, lebih menenangkan jiwaku, menenteramkan keinginan hatiku, melapangkan dadaku. Tidak boleh demikian. Karena memang terkadang ikhwan, ibadah yang sesuai dengan sunnah akan mendatangkan ujian. Tapi bukan berarti dada kita tidak akan merasa lapang dengan Quran dan sunnah. Ini sudah menjadi sunnatullah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah dia berkata kami beriman, ditinggalkan dan dibiarkan begitu saja oleh Allah Ta'ala tanpa diberikan ujian? Ya, diuji ikhwan. Beramal dengan sunnah Nabi diuji. Al-mutamassiku bihadzal din, orang yang berpegang teguh dengan agama ini, kaqabidi alal jamari, seolah-olah seperti orang yang sedang menggenggam bara api. Kalau ia melepaskannya, dia akan celaka. Kalau ia menggenggamnya tapi tidak dengan erat, maka terbakar tangannya. Maka satu-satunya cara, ia dipegang kokoh dan kuat. Kama qala alaihi salatu wassalam, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin sepeninggalku. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah sunnahku itu dengan gigi geraham. Ini digigit, dipegang dengan cara yang kokoh. Dan memang demikian. Pelaku-pelaku ibadah sesuai dengan sunnah akan terasa asing. Kama asaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bada al-Islamu gharib wa sayaudu gharib kama bada.
Fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan rasa asing dalam diri manusia. Kelak akan kembali terulang terasa asing. Tapi kata Nabi SAW, berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. yakni yang berpegang dengan sunnahnya Rasulullah. Beribadah sesuai dengan sunnah Rasul, dia dianggap asing. Tidak mengapa ya ikhwati azanillahu wa iyyakum keterasingan di dalam sunnah. Jadi jangan hanya sekedar mengatakan ini lebih menenangkan jiwaku, hatiku lebih tenang, dadaku menjadi lebih lapang. Nah, jangan katakan demikian. La yaqulu hakadha. Jangan katakan yang demikian itu sampai dia menimbang amal ibadahnya itu dengan timbangan syariat. Kalau ia saksikan peribadatan yang terdapat dalam Quran dan Sunnah, dia terima tanpa dia tolak. Sekalipun seluruh manusia membenci dirinya. Kalau ia saksikan apa yang ia amalkan menyelisihi atau apa yang ia lakukan tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka ia tinggalkan. Sekalipun seluruh manusia mencintainya. Sebab nilai kebenaran tidak diukur dengan banyaknya jumlah manusia. Bahkan Allah mengatakan, "Lau tuti'u aktsara man fil ardi la yudilluka an sabilillah." Kalau seandainya engkau mengikuti kebanyakan manusia yang terdapat di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah tabaraka wa taala. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Fama afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana fa innallaha yudillu man yasha' wa yahdi man yasha'." Apakah yang lebih baik adalah orang yang ia menyangka ketika dihias-hiasi keburukan amalnya sebagai sesuatu yang ia pandang sebuah kebaikan. Maksudnya, amal yang dia tidak jumpai di dalam Quran dan Sunnah kemudian dia memandang sebagai sebuah kebaikan, itu adalah tipu daya. Dan memang demikian keadaannya. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang justru berbuat kejahatan menyangka yang dia buat itu adalah sebaik-baik apa? Amal. Tidak demikian ya khonfillah. Fa innallaha yudillu man yasha. Allah menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah, wa yahdi man yasha, dan memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah azza wa jalla. Baik, iqra akhi fillah. Rahimahullah, demikian pula dia harus mengamalkan ilmunya dalam hal akhlak dan muamalah. Ilmu syar'i mengajak kepada semua akhlak yang utama berupa kejujuran, memenuhi janji, dan mencintai kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Nah, kadzalika labudda an yakuna amilan bi amalihi minal akhlaq atau bi ilmi minal akhlaq fil akhlaq wal muamalah afwan. Sedemikian pula seharusnya seorang yang berilmu mengamalkan ilmunya dalam masalah muamalah, akhlak yang baik, pribadi yang bagus dan lurus. Karena memang ikhwan fillah, al-ilmu syar'i yad'u ila kulli khuluqin fadil. Ilmu yang dipelajari jika dia merupakan ilmu syar'i, maka ilmu itu mengajak kepada akhlak yang mulia. Seluruh akhlak yang mengandung kemuliaan pasti diajak di dalamnya oleh ilmu syar'i. Tidak mungkin ditinggalkan oleh ilmu syar'i. Sebut saja misalnya as-sidqu, kejujuran. Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kamu bersama dengan orang-orang yang berkata dengan apa? Kejujuran. Nabi SAW berkata, alaikum bisidqi. Atas kalian berkata dengan kejujuran. Inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran akan mengantarkan engkau berbuat banyak kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya perbuatan baik mengantarkan engkau masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak mungkin ilmu syar'i mengajak kepada kebohongan. Karena Nabi kita mengatakan, iyyakum wal kadhib. Hati-hatilah kamu dengan perkataan
dusta. Nabi juga mengatakan ayatul munafiki salat. Tanda munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Kalau berbicara maka dia dusta. Maka tidak mungkin syariat mengajak orang untuk berkata dengan kedustaan. Berarti penuntut ilmu harus jujur. Jujur dengan ilmunya. Jujur dengan lisannya. Apa sih jujur itu, ikhwan? Kesesuaian yang ada pada apa yang ia ucapkan dengan yang tersimpan di dalam hatinya. Itu disebut dengan kejujuran. Kalau si fulan mengatakan sesuatu sesuai dengan apa yang terdapat dalam hati nuraninya, maksudnya yang tersimpan di dalam hatinya, ia jujur. Kebalikannya apa disebutnya, ikhwan? Kadzib, dusta. Mengatakan sesuatu tetapi menyelisih apa yang tersimpan di dalam dadanya. Kata talabul ilm tidak boleh berkata dusta. Wal wafa, apa wafa, ikhwan? Menunaikan janji. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa aufu bil uqud. Tunaikanlah oleh kalian janji-janji kalian. Nabi berkata, al-mu'min ala syurutih. Orang beriman terikat dengan perjanjian atau persyaratannya. Nabi mengancam, memberikan isyarat, tanda-tanda orang munafik. Wa idza wa'ada khalafa. Apabila ia berjanji maka ia menyelisihi. Maka bila kita menjanjikan sesuatu, tunaikan. Dan berikan di dalamnya istisna. Lafaz pengecualian. Ini lafaz apa, ikhwan? Insya Allah. Kepada siapa ini? Kepada siapapun. Talabul ilm ketika dia menjanjikan sesuatu kepada siapapun. Bahkan kepada kedua orang tuanya. Atau kepada anak istrinya. Jangan lupa ia mengucapkan lafaz apa? Insya Allah. Karena kalau seandainya dia terlupa bukan karena sengaja, maka Allah akan memaafkannya. Dan ingat ikhwati. Hutang itu, janji itu seperti sebuah hutang yang akan dituntut sampai di yaumil qiyamah. Bagaimana Ibnu Mas'ud menyebutkan hal itu, wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga wa mahabbatul khair. Di antara akhlak yang mulia itu apa, ikhwan? Mencintai hal-hal yang mengandung kebaikan. Dan wa mahabbatul khair lil mu'minin, dan dia juga mencintai kebaikan itu ada pada diri orang beriman. Berbeda dengan orang munafik. Golongan munafik tidak menyukai kalau kebaikan itu ada pada diri orang yang beriman. Mereka tidak suka kalau orang beriman bertambah ilmunya. Orang munafik tidak suka kalau orang beriman semakin dalam pengetahuannya tentang Rabb-nya, tentang agamanya. Hati mereka ada penyakit yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Fi qulubihim marad. Di hati mereka itu ada sebuah penyakit. Fazadahumullahu marada. Lalu Allah tambahkan penyakit itu. Akhirnya apa? Mati hatinya. Nah, penuntut ilmu harus menyukai, mencintai kebaikan ada pada orang-orang yang beriman. Hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi kita menggambarkan dengan berkata, gambaran orang beriman itu la yu'minu ahadukum. Tidak beriman seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhi. Sehingga dirinya mencintai saudaranya. Ma yuhibbu li nafsi, apa-apa yang dirinya sendiri mencintainya. Ia menyukai sesuatu yang ada pada diri pada saudaranya sebagaimana menyukai apa yang ada pada dirinya. Berbeda dengan orang-orang munafik. Ia membenci kebaikan orang yang beriman. Ia tidak menyukai orang beriman berada di atas kemenangan. Wa qala alaihi salatu wassalam. Dan Nabi kita mengatakan, man ahabba ayyuzahziha 'anil nar. Man ahabba ayyuzahza 'anil nar wa yudkhalal jannah. Barang siapa menyukai dijauhkan dari api neraka dan dia menyukai dirinya dimasukkan ke dalam surga. Fal ta'ti maniyata wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir.
Maka hendaklah ketika kematian menjumpai dirinya dalam kondisi dirinya beriman kepada Allah, beriman terhadap hari kiamat. Dan dia mengatakan wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu ayyusa ilaihi. Dan hendaklah dirinya suka memberi manusia sesuatu yang ia suka kalau itu diberikan kepada dirinya. Artinya ikhwafillah, dia menyukai kebaikan pada orang lain. Seperti kalau kebaikan itu ada pada dirinya, ia suka. Dan makna hadis ini banyak. Salah satunya adalah kalau ia ingin memberi seseorang, berikan kepada orang itu apa yang ia sendiri masih menyukainya. Jangan berikan sesuatu yang dia sudah tidak suka. Ini kebiasaan jelek. Ini akhlak buruk ya. Sebagian orang berkata, akhi, antum mau ini, saya sudah tidak mau dengan ini. Ini jelek ini hadis. Ini buat antum karena saya sudah tidak suka. Jangan demikian. Kalau kita membaca buku yang kita sukai, kita cintai, dan kita mendapatkan hidayah dengan sebab buku tersebut, cepat-cepat berikan buku itu kepada orang lain. Karena barangkali orang lain akan mendapatkan hidayah seperti diri kita. Kalau itu yang terjadi, maka Nabi kita berkata, man dalla ala khairin kasailihi. Orang yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan dapat pahala seperti orang yang berbuat kebaikan tersebut. Kalau kita menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah, maka itu menjadi sesuatu yang lebih baik buat kita. Seperti Nabi berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, ya Ali, la ayyahdiyallahu rajulan bik, lakana khairul lak min humrin ni'am. Wahai Ali, kalau ada seorang lelaki mendapatkan hidayah karena sebab dirimu, itu jauh lebih baik bagimu dibandingkan engkau memiliki seekor onta yang berwarna merah. Wallahu a'lam. Fadhil ya. Banyak di antara manusia yang mempunyai semangat dan mencintai kebaikan. Akan tetapi mereka tidak bergaul dengan manusia dengan akhlak mereka. Kita temukan dirinya bersikap kasar dan keras, sekalipun ketika berdakwah mengajak kepada Allah Ta'ala. Ingat kalimat beliau mengatakan, wa katsirun minan nasi indahum ghirah wa hubbun lil khair wa hubbun lil khair. Ada banyak kita jumpai jenis manusia, dia punya semangat untuk berbuat kebaikan dan dia mencintai kebaikan. Tapi sayangnya orang seperti ini, walakinna yas'auna an-nasa bi akhlaqihim. Mereka ini hidup bersama dengan manusia tidak dengan akhlak yang baik. Najiduhu indahu syiddah wa unf. Sikap yang dia lakukan kasar. Sikap yang dia lakukan memiliki sikap yang keras. Hatta fi maqam dakwah ila Allah. Sampai-sampai itu terjadi dalam masalah maqam dakwah, maksudnya dalam urusan dakwah. Dalam dakwah pun seperti itu, dia tidak punya kelembutan, tidak punya kasih sayang, akhlaknya kurang. Tidak boleh demikian. Sementara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai sikap kasar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita kelembutan. Iqra ya akhi. Kita dapati dirinya menggunakan kekasaran dan keserangan. Hal ini menyalahi akhlak yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah bahwa kebaikan akhlak adalah hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan manusia yang paling utama di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang paling dekat kedudukannya dengan beliau adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Sebagaimana sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, inna min ahabbakum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa fa inna aqrabakum ilayya wa ab'adakum minni yawmal qiyamah as-sarqarun wal mutasyaddiqun wal mutaqayyifun. Nah, kata Nabi, inna min ahabbakum ilayya, sesungguhnya di antara kalian yang paling aku sukai, wa aqrabikum minni, dan paling dekat denganku majlisan kedudukannya yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat, ahasinukum akhlaqan, di antara kalian yang paling bagus kepribadian atau akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya, sementara orang yang paling aku tidak sukai,
wa ab'adakum minni, dan paling jauh kedudukannya dariku yaumul qiyamah, di hari kiamat, mereka adalah as-sarsarun. Yang pertama disebut dengan as-sarsarun. Yang kedua disebut dengan al-mutasyaddiqun. Dan yang ketiga disebut dengan al-mutafayhikun. Apa itu as-sarsarun? Ada yang tahu? Apa as-sarsarun, akhi? Antum. Hidayah. Apa as-sarsarun? Nah, ilmunya cetek, tapi ngomongnya panjang. Bahasa Arab nggak bisa, tapi seolah-olah seperti ulama. Bahkan ketika disampaikan kepadanya fatwa para ulama, seolah-olah dia lebih ulama dari para ulama. Ini namanya sarsarun. Banyak ngomong, kata orang jadi begini. Maka ikhwati azani wa iyyakum, ini Nabi tidak suka dengan seperti ini. Kedudukannya jauh dari Nabi SAW. Yang kedua, al-mutasyaddiqun. Apa itu mutasyaddiqun, akhi? Ada yang tahu? Antum, akhi Hidayat? Hah? Nah, sama, mirip dengan as-sarsarun. Nah, yang terakhir disebut dengan al-mutafayhikun. Mana mutafayhikun ini maksudnya sok pinter. Tapi maksudnya adalah karena kesok pintaran yang ada pada dirinya, dia tolak kebenaran. Maka disebut dengan apa ini, kawan? Sombong. Makanya sahabat-sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, faqad alimna sarsarun. Golongan sarsarun kami tahu. Mutasyaddiqun, itu juga kami tahu. Famal mutafahayikun. Apa itu mutafahayikun? Qal mutakabbirun. Kata Nabi, orang-orang sombong. Diberi dalil, kata dia, kamu kan baru belajar kemarin sore. Ada hadis Rasulullah SAW, ini hadisnya Rasulullah. Itu kan hadis versi kamu. Ya akhi, ada hadis Rasulullah. Kata dia, saya nggak beramal dengan hadis yang itu, saya pakai hadis yang lainnya. Ini namanya mutafahikun. Keminter kalau orang jadi demikian. Tahu keminter ya kan? Nggak tahu. Kalau nggak tahu musibah. Tapi ini demikianlah kondisinya, ikhwatillah. Sombong, orang seperti sombong. Ikhwati azamnya wa iyyakum, thalabul ilmi tidak boleh demikian. Thalabul ilmi itu dadanya lapang. Antum salat. Yang antum ketahui, tasyahud awal duduk dalam keadaan salat yang 2 rakaat duduknya iftiras. Kalau datang orang menegur, kenapa anda tidak tawarruk? Bukankah banyak contoh Nabi duduk mengakhiri salatnya dengan cara tawarruk? Diterima nasihatnya. Jazakallahu khairan nasihatnya. Terima kasih atas ilmunya. Demikian. Jangan kemudian antum mengatakan, begini, duduk. Ini dari saya, hadisnya ini. Milih hadisnya. Hadis kamu mana? Hatu burhanakum in kuntum minas shadiqin. Sambil ditantang, ayo tunjukkan dalil kamu kalau kamu benar. Jangan demikian. Yang lapang dada, yang lemah lembut. Kita tahu bahwa hadis tentang duduk tawarruk ada. Dan para ulama berpendapat seperti itu. Ya kita terima. Walaupun kita berpegang dengan pendapat kita, yaitu duduk apa? Iftiras misalnya. Antum sholat, menggerakkan jari. Lalu orang datang menegur antum. Bukankah Ibnu Abbas sampai-sampai menggambarkan tangannya seperti bulan sabit, berarti tidak bergerak-gerak, kata mereka. Bukankah harus bergerak ini datangnya di akhir hidupnya Rasulullah SAW, di mana dalam keadaan sakit, yang membawa kepada kemungkinan bergetarnya Nabi karena beliau sudah tua. Kita terima. Jangan antum bantah, ini dalilnya banyak. Ini pendapatnya demikian. Antum, kecuali dia orang yang butuh dengan ilmu. Dia bertanya kepada antum, akhi, apa alasan antum? Kok antum menggerakkan jari antum? Sampaikan dalil antum. Kalau dia datang kepada kita menasihati kita dengan dalil, jangan dibantah. Terima nasihatnya. Boleh? Demikian ya ikhwati azaliyah wa iyyakum. Dia kalimah Al-Utsaimin.
Dikisahkan oleh murid-murid beliau. Ikhwati azanillah, ketika Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mau mengadakan sebuah muhadharah dalam sebuah masjid, maka masjid itu dijaga oleh para asyar. Syekh, asyarnya nggak kenal. Asyar ini nggak kenal. Maka Syekh datang dengan 2 orang dan Syekh memberitahu, tidak boleh memberitahu kepada dia bahwa saya adalah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Datang lewat pintu itu didorong sama asyarnya. Ini bukan tempat antum. Ini tempatnya orang alim. Lelaki yang bernama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dinasihati, orang tua tidak boleh sombong. Yang sombong siapa dia? Kemudian Al-Imam maafkan saya. Lalu dia bertanya, di mana pintu yang saya boleh lewat? Pintu di sebelah sana. Pintu tempat orang-orang biasa masuk. Maka beliau pun masuk. Berjubel-jubel dengan manusia, didorong sana, dorong sini, sampai kemudian ada seseorang yang mengenali beliau lalu memberi jalan. Duduk. Ketika dia bermajlis, asyar tadi duduk paling depan. Menangis. Karena dia melihat wajah. Baru kali itu dia tahu yang bernama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Boleh? Dia menangis karena lelaki itu yang dia dorong. Yang dinasihati jangan sombong. Ternyata siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya diterima nasihatnya. Jalannya bukan sini, jalannya sebelah sana. Antum lewat. Boleh? Jangan malah berkata, saya syekhnya. Ini akhlak ini. Bukan akhlak yang mulia. Demikian ikhwati azanillah. Kemudian berikutnya, al-amru sadis da'watu ila Allah. Adab yang keenam, penuntut ilmu itu harus mendakwahkan. Mendakwahi manusia, mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ayyakuna da'iyan bi'ilmi ila Allah. Hendaklah seseorang dengan ilmu yang dimilikinya karena pemberian Allah kepadanya, hendaklah dia ngajak manusia kepada Allah. Yad'u fi kulli munasibati fil masajid, di segala tempat yang cocok dia berdakwah. Boleh di masjid, atau fil majalis, atau di mana? Di majelis-majelis, dimanfaatkan akhi. Antum biasa bermajelis dengan teman-teman kampus antum, jangan cuma sekedar bicara masalah pelajaran. Sekali-kali duduk berbicara sebuah hadis. Nah, antum mungkin pedagang, sekali-kali antum berbicara sebuah hadis yang antum ketahui tentang ilmunya. Wafil aswaq, bahkan di pasar-pasar. Fi kulli munasibah, tiap tempat yang memang cocok antum untuk berdakwah, dakwahi. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an atahu Allah taala nubuwah wa risalah. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Allah mengaruniakan kepadanya kenubuahan dan juga kewajiban menyampaikan risalah. Majna fi baiti bal kana yad'un nasa yataharra. Maka Nabi bukan duduk di rumah saja, enggak. Nabi keluar mencari manusia, mendakwai mereka. Tempat-tempat yang mana manusia tidak pernah mendatangi, mendakwai, didakwai Nabi sampai ke Taif. Nabi datang berjalan kaki ke Taif. Atau menaiki kendaraan, kadang menaiki ontanya, kemudian turun lagi. Sampai di Taif dia berdakwah. Ngajak manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla. Maka tidak terkecuali antum supir angkot, dakwah. Dakwah, kalau supir angkot ada penumpang yang mau naik perempuan nggak pakai jilbab, beritahu Mbak duduk di belakang, yang di depan sini laki-laki. Begitu, nggak apa-apa. Nggak jadi naik Pak, nggak apa-apa. Rezeki ada yang lainnya. Paham tuh? Kalau kita diam, silakan duduk, malah sudah penuh antum bilang geser-geser sedikit Mbak, malah laki-laki suruh duduk sebelahnya. Ini antum ngajak kepada Allah atau ngajak kepada syaitan? Jangan. Beritahu kepada yang laki-laki duduk di belakang, jangan di sebelah perempuan, fitnah. Setelah ternyata dia nggak mau duduk di belakang, tidak ada masalah, itu sudah dakwah. Ajak ke jalan Allah Azza wa Jalla. Wa ana la uridu min talabati ilmi ayyakuna nuskhan min kutubin. Aku tidak menginginkan penuntut ilmu itu cuma sibuk dengan lembaran-lembaran buku, baca buku, apa bahasa kita ya kan? Kutu buku saja. Tapi nggak mau tahu dunia luar. Enggak. Jadi harus berdakwah ya kawan. Antum thalabul ilm bukan di masjid saja. Maka keluar dari masjid dakwah.
Dimulai dari siapa? Dari diri sendiri. Ini nasihat sering saya sampaikan kepada thalabul ilm. Tunjukkan ilmunya, diamalkan dari diri sendiri. Itu sudah dakwah. Itu naik motor yang santun. Jangan sampai thalabul ilm itu motor knalpotnya apa? Kalahkan suara adzan. Ilmunya mana ilmunya? Copot, ganti yang lainnya. Antum thalabul ilm sudah belajar tentang sopan santun. Jangan lampu merah antum terjang lalu berkata belum ada juga Ustaz, aman. Aman dari siapa? Karena gangguan setan ini hadirin. Sudah jangan dilanggar. Berhenti di tempat kita berhenti. Ini sudah mencontohkan hal yang baik. Kalau antum melihat ada orang mau menyeberang, berhenti dulu lah. Biar dia menyeberang. Tunjukkan bahwa kita ngerti tentang agama. Itu sudah bagian daripada dakwah. Lakinni uridu minhum ayyakuna ulama'u 'amilin. Akan tetapi yang aku inginkan thalabul ilm itu menjadi orang yang berilmu yang mengamalkan apa? Ilmunya dengan cara dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ikhwati, sampai di sini dulu materi kita. Ada waktu berapa menit? 3 menit. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Tafadhal masyhura dan tidak mengapa di luar materi ini. Barakallahu fikum. Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan sebelum ditutup. Sebutkan adab menuntut ilmu dari poin yang pertama. Akhi Hidayat, sudah. Kita sudah sampai poin yang ke-6 loh. Poin yang ke-6 tadi ada ya, kawan? Berdakwah ke jalan Allah. Sebutkan poin pertama. Siapa yang bisa? Ada 6 poin. Antum tidak bertanya, saya pikir paham. 6 sudah hafal. Ditanya kok jadi pura-pura tidak tahu. Jangan malu-malu ya, kawan. Atau antum punya dalil? Dalilnya ada Ustaz, innal haya minal iman. Rasa malu bagian daripada apa? Keimanan. Barakallahu fikum. Tapi dalam masalah ilmu tidak boleh malu. Sebutkan ya, Pak. Nah, yang bisa. Mas Angga mana, Mas Angga? Nah, sebutkan. Yang pertama apa? Baik. Yang kedua? Terus? Baik, barakallahu fikum. Maaf. Ahsan. Sebutkan yang satunya. Poin yang ketiga siapa yang bisa? Fadhil ya. Ahsan. Membela syariat Allah Azza wa Jalla. Artinya apa yang sudah antum dapatkan berupa ilmu, kemudian ada penyimpangan, jangan diam. Bela syariatnya Allah Azza wa Jalla. Ada orang mengatakan Allah di mana-mana, ini pemahaman yang keliru. Sampaikan dengan benar. Allah ada di atas langit. Wallahu a'lam bishawab. Demikian akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.